Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing. Hari ini spesial tanggal 17 Mei 2021. Sebelumnya, ya saya mau ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, kami dari keluarga besar Silent Trader Academy mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kata atau perasaan yang menyinggung teman-teman. Ya, semua pure ditujukan gitu kan untuk mengedukasi teman-teman dan tentunya agar kita bisa sama-sama lebih cerdas di pasar modal dan endingnya kita bisa sama-sama profit. Ya. Oke, lalu juga saya mau mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh tepat di hari yang sama dengan Idul Fitri, yaitu 13 Mei 2021. Jadi hari yang sangat spesial, ya, dimana kedua hari raya besar ini berbarengan, sehingga ini menunjukkan kita harus solid. Ya, Indonesia lagi sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali bencana alam. Kemarin kita juga berdoa, mari kita berdoa untuk gempa di Sumatera Utara, ya, kalau tidak salah di Nias, ya, koreksi kalau saya ada salah, itu gempanya cukup besar, jadi kita doakan Indonesia sama-sama dilindungi, keluarga kita, kerabat kita, keluarga dekat, siapapun, teman-teman dekat kita semua diberikan perlindungan sampai di atas. Amin. Oke, ini mohon maaf ada suara kipas, ya memang nih kipas laptop saya otomatis, ya kalau laptopnya agak panas. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan juga selamat untuk 3 pemenang giveaway dari Silent Trader. Anda dapat gratis VVIP, ya. Semoga dengan gratis VVIP Anda dapat maksimal profitnya dan dibimbing serta dapat ilmu baru. Oke, jadi kita sama-sama tahu ya market kita ini sangat worst banget gitu kan. Closing kemarin di hari Selasa ya itu closingnya sempat hampir minus 1%, hampir jebol support kuat di 5930 5940, tetapi ya closingnya bisa ditarik lumayan, ya ditarik lumayan hingga closing 0,62. Nah, tapi hari Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu, bahkan per hari saya record ini hari Minggu, kita sama-sama tahu bahwa berita dari mancanegara ini semuanya berita negatif. Ya, saya mulai dari Jepang yang memutuskan untuk memperpanjang, ya istilahnya itu apa ya, PSBB-nya ya. Istilahnya kalau di kita itu PSBB-nya, karena masih ada lonjakan dari kasus COVID-19. Nah, Anda bisa lihat bahwa saham Nikkei itu sempat anjlok di hari Rabu. Ya, kita cek coba ya. Oke, ya kita lihat bahwa saya pakai candlestick. Nah, candlestick kita ganti di, ya kita lihat di hari apa nih? 11. Kita libur itu di hari 12 kita libur ya. Oh, 11 ya. Oke, 12 kita libur. Nah, di tanggal 12 ya hancur 2 kali, baru hari Jumatnya rebound. Ini karena PSBB perpanjangan. Ya, kita juga pernah ngalamin ya, waktu itu di bulan September, tapi kasusnya itu adalah PSBB ketat. Ya, sehingga menyebabkan kekhawatiran sehingga market kita anjlok. Teknikalnya pun patah. Ini kalau kita zoom out nih teknikalnya sudah nih jebol, ya, ini baru mulai downtrend. Gitu. Kalau ISG kita sudah downtrend, sudah pecah, sudah patah teknikalnya dari bulan Maret gitu kan, ini Nikkei baru mulai patah. Itu pertama. Lalu yang kedua ialah kita lihat bahwa Singapura, tetangga dekat kita itu kembali melakukan lockdown ya di hari Jumat. Gitu kan. Dia lockdown karena muncul klaster baru yaitu klaster bandara.
ya Anda baca pasti beritanya, muncul klaster bandara lonjakan secara tiba-tiba sehingga dilakukan lockdown. Hasilnya ialah ya indeksnya Singapura STI Strike Time Index ini langsung jeblok closing 2%. Teknikalnya pun patah. Ya, ini belum downtrend tapi sudah patah karena dia break support. Ya, beberapa support kuat ditembus. Nah, sekarang ya kita balik ke sekarang kita balik ke bursa Eropa dan bursa Amerika. Nah, di Amerika kita sama-sama tahu bahwa Dow-nya pun hancur. Kenapa bisa hancur? Karena secara tidak terduga ya indeks ya apa namanya? Sorry, bukan indeks, inflasi. Ya. Inflasi US itu tiba-tiba melonjak signifikan. Ya, tingkat inflasi dari Amerika melonjak signifikan. Artinya apa? Artinya ialah ketika inflasinya tinggi, ya maka the Fed ini tidak akan lagi menurunkan suku bunga tapi melainkan berpotensi besar untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau tingkat suku bunga dinaikkan, ya, ini maka akan menjadi katalis yang kurang bagus untuk stock market. Ya, ingat, salah satu stimulus pasar saham itu kan kebijakan moneter itu kan menurunkan suku bunga agar orang menarik uangnya dari bank, ya ngapain lah tabung di bank, orang bunganya rendah kok, untuk dimasukkan entah ke obligasi, entah ke stok, entah ke reksadana, entah ke ETF dan sebagainya. Nah, tapi kalau dinaikkan, ini akan berpotensi menarik arus kas, jadi outflow dari stock market ya untuk masuk ke bank. Kayak gitu kurang lebih lah istilahnya. Nah, maka dari itu ya ini direspon negatif. Ya ini direspon negatif oleh pasar. Ya, kita lihat di tanggal 12 ini hancur. Tapi alhamdulillahnya sih sudah technical rebound lagi. Karena memang Dow sendiri stimulusnya kuat gitu. Ya, terkait Covid ini cukup terkendali. Bahkan kemarin itu berita dari Joe Biden sendiri, ya Presiden Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa kalau Anda sudah fully vaccinate, ya kalau Anda sudah full 100% divaksinasi, Anda tidak usah lagi menggunakan masker. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau Anda sudah full vaksin, ya. Oke, maaf ya saya habis setting kipas. Ini memang kipasnya berisik banget. Oke ya. Nah, tadi sampai mana? Nah, intinya ialah kalau kasus COVID di US sana udah nggak terlalu. Ya, jadi artinya memang dropnya bukan karena COVID, tapi karena inflasi. Ya, dan potensi tapering off. Tapering off itu ya kurang lebih dari kemarin kan sudah stimulus, ya tapering off ya kebalikannya. Simpelnya seperti itu. Ya, kalau mau ceritain tapering off panjang lah. Intinya menjadi sinyal indikasi kurang bagus sehingga direspon market kurang baik. Oke, jadi dari bursa luar itu sudah pada drop. Nah, yang mengkhawatirkan ini bursa Asia karena semua terkait COVID. Dan kita habis libur lebaran. Oh ya, jadi morning briefing hari ini kita spesial bahas market dan potensinya ya. Karena worst banget ternyata dalam seminggu ini, walau cuma libur 5 hari, tapi berita jeleknya banyak banget gitu. Dan kita, meskipun pemerintah mudik dilarang, ya memang kita sebagai orang pasar modal tahu bahwa kalau sampai terjadi lonjakan COVID, ya, kalau sampai terjadi lonjakan COVID, maka berpotensi ya akan PSBB. Terpaksa. Ya kalau lonjakan seperti India mau nggak mau di lockdown. Nah, ketika di lockdown hancur ekonomi, ya. Ketika hancur ekonomi, imbasnya ke pasar modal kita pasti hancur babak belur. Jangankan ke 5.800, ya. Ke 5.500 pun mungkin kalau sampai lockdown atau PSBB ketat dan sebagainya. Mungkin banget. Nah, maka dari itu memang dari kacamata kita sebagai orang pasar modal ya kita tahu tujuannya dilarang mudik itu seperti apa. Nah, tapi ya pada saat tidak mudik ya tempat wisata membludak luar biasa. Ya mungkin karena dari pihak manajemen tempat wisatanya tidak memanage sehingga membludak. Harusnya kan tetap dibatasi sesuai protokol kesehatan. Ya contoh kayak Ancol, sehari dibuka besok langsung ditutup.
Nah, tapi kan sudah terlanjur terjadi kerumunan yang sangat ramai. Saya lihat di berbagai sosial media ini luar biasa sekali, terutama di pantai-pantai ya, dekat rumah saya juga. Mungkin Anda yang di kawasan pantai Indah Kapuk ya, Pik 2 gitu ya, pantai Pasir Putih yang baru, itu macetnya luar biasa, jadi membludak. Belum di Ancol, lalu di Pangandaran, dan tempat-tempat lainnya itu membludak. Nah, kalau seperti ini potensi klaster baru ya. Dan memang masa inkubasi virus ini kan 1 sampai 2 minggu. Artinya akan kedetek dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Jadi dalam 1 sampai 2 minggu yang akan datang atau 1 sampai 3 minggu yang akan datang, kita harus mewanti-wanti potensi lonjakan kenaikan COVID. Ini akan men-trigger IHSG kita untuk turun. Ya, contoh, saya tiap hari selalu pantau dari Instagramnya Kemenkes gitu ya, bahwa yang penambahan itu rata-rata 4.000, 5.000, 6.000. Sudah tidak di atas 7.000 saya lihat. Tetapi amit-amit misalnya dari 4.000 tiba-tiba naik ke 10.000 dalam satu hari atau 15.000 dan sebagainya, maka akan terjadi lonjakan. Dan ketika muncul lonjakan akan muncul isu nih. Isu untuk mendesak pemerintah melakukan PSBB dan sebagainya. Ya di Taiwan juga, ya kerabat saya di Taiwan itu juga tiba-tiba lockdown. Ya Taiwan salah satu yang ibaratnya kasus COVID-nya tidak ada pun tiba-tiba dilakukan pembatasan ya warga di sana. Nah, maka dari itu yang ditakutkan Indonesia juga sama. Tapi tidak sekarang, tapi dalam 1 sampai 4 minggu lah, dalam sebulan ke depan. Nah, kita harus mewaspadai. Kalau sampai terjadi, maka market kita ambles. Secara teknikal gimana, Om? Secara teknikal, ini kondisinya, ya, market kita sudah pas-pasan di support. Ini support yang sudah kuat. Ya, di 5930, 5950 di area support kuat. Ya, Anda sepakat ya dari zaman bahala dari tahun lalu pun kita lihat angka 5930, 5950 ini sudah terbukti menjadi titik atau tembok area kuat. Ya bahkan dari kemarin pun dengan kondisi market yang nggak jelas pun ketahan di area ini. Jadi kalau sampai jebol, ya maka target market ini sudah jelas di sini. Di 5730 sampai 5950 atau berpapasan dengan moving average 200 ya. Ini moving average 200 sebagai penanda bahwa indeks kita ya, ini sebagai penanda bahwa indeks kita ini masih dalam zona uptrend. Kalau sampai jebol, bye-bye. Memang target saya pribadi akan nyampe sini. Dan dengan kondisi potensi yang terjadi di beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, dengan kondisi bursa luar yang juga masih worse, ini potensi akan menekan IHSG kita untuk breakdown. Ya, karena kan bursa luar pada buka, kita sendiri yang libur 3 hari. Nah, maka dari itu mungkin reaksi Rabu, Kamis, Jumat bursa luar itu akan terrefleksi di hari Senin kita. Jadi, hari Senin ini market potensi panic selling. Potensi. Karena closingnya pun juga masih drop. Nah, kalau sampai jebol, ya sudah, maka market akan bermain di zona 5850, 5900. Ini area zona baru di sini. Ya, di dua garis ini. Ini zona baru market kita. Oke, jadi untuk Anda pemegang saham atau porsi sahamnya banyak, atau ya pokoknya blue chipnya banyak, Anda mungkin bisa kurangin porsi dulu. Karena potensi bottoming market ini masih cukup tinggi. Ya, potensi dia sentuh ini masih tinggi. Bayangin, 5.900 turun ke 5.700 itu sekitar 2% masih. Oh sorry, 2-4%. Jadi ketika 2-4%, saham kita tuh pasti dropnya bisa 5-10%. Oke, maka dari itu Anda harus siap untuk mengatur money management. Ya, Anda harus siap mengatur money management Anda. Ya, buat yang porsinya sudah cashnya habis, kurangin porsi. Kalau memang Anda tujuannya long term ya cicil saja. Cuman jangan sampai habis. Ya, karena bottomnya belum terlihat untuk market kita. Belum ada tanda-tanda dia confirm bottom. Oke? Ya. Nah, lalu
Meskipun marketnya jelek, tapi sebenarnya masih ada beberapa sektor yang saya lihat masih cukup prospek. Salah satunya komoditas. Ya, komoditas. Jadi tanpa kita sadar dengan berita jelek yang banyak, komoditas ini lagi booming. Ya, batu bara. Gitu kan? Lalu juga ada lagi yang namanya nikel, timah, copper. Ya, ini copper nih salah satu yang naik terus nih. Gold, oil, CPO, bahkan metal gitu atau steel ini juga lagi naik. Oke. Nah, sektor-sektor apa saja? Coba kita bahas. Nah, kalau copper atau gold ini ada MDK, ada PSAB. Anda lihat market kita jeblok, tapi MDK ini lanjut terus. Ya. Habis itu yang copper apalagi? Ada Medco. Medco ini ada copper ya, selain oil dia juga ada copper. MDKA, Medco. Ini dua yang paling mencolok. Gold, MDKA, PSAB lah yang paling sering. Lalu mungkin SQMI kalau Anda lirik. Cuman SQMI ini agak terkesan full bandar, jadi sahamnya nggak banyak pergerakan. Ini jadi watchlist ya. Lalu berikutnya ada oil. Oil temennya ada Elsa, ada Akra, tapi belum ada pergerakan. Ini belum ada pergerakan. Ya, karena marketnya juga masih jelek. Gitu kan. Lalu apa? Batu bara. Duit. Indi. PTBA. Adro. Dan Harum. Nah, for your information, Harum ini merupakan rekomendasi swing kita hit 20% sampai 25% dalam kurang lebih 1 bulan. Ya, ini kita sudah full TP di 6 ribuan. Saya sudah sisa lot kecil, saya pasang trailing stock. Harum kita rekom tuh dari sini. Ya, Anda kalau nggak percaya nanti saya kasih deh buktinya. Nih, saya kasih lihat deh ya. Untuk Harum. Ya. Ini saya kasih bukti nih. No, kalau di VVIP saya selalu update tuh. Update Bandar Harum setiap hari tuh. 27. Saya selalu update. Jadi saham swing itu semua selalu saya update bandara tiap hari. Jadi memang benar-benar saya kawal. Nah, Harum itu rekom di 22 ya, di 22 April. 22 April itu di sinilah. Di sinilah kurang lebih di range ini. 22. Saya hapus dulu deh. Nah, kita sudah akum nih. Sebelum naik kita sudah share. Habis itu terbang. Ya. Ini TP awal segini 53, habis itu saya update, ada tabelnya. Ya, ini ISSP juga swing kita. Jadi Anda lihat nih, ya ISSP pun juga ada swing. Ya, ISSP ada target swing. Nah, ini target swing yang lama. Ya, ISSP gitu kan, target 250 270. 270 ke atas sudah kena target. Ya, jadi Anda kalau yang mau join VVIP boleh banget, karena dengan kondisi market so-worse banget, kita tetap fight. Bahkan ya emiten kita salah satu ada yang hit tembus 20% lebih. Ya, ini tinggal swing-swing lain yang masih prospek. Gitu. Nah, jadi ini batu bara. Ya, lalu berikutnya, habis batu bara itu ada nikel. Nikel Antam, Inco. Ini mungkin masih bisa lirik. Ya. Tapi model Inco ya hati-hati. Mungkin dia akan pullback dulu, dia testing support. Ya, jadi Anda bisa lirik Antam atau Timah. Ini Timah juga masih menarik banget. Ya, kalau marketnya kuat, ini sangat menarik. Ya, Timah, Tins, dan Antam. Oke. Ya, kalau third linernya, second linernya ada DKFT. Apalagi CPO, Simpe, Ali, BWPT. Ya, SIP. Nah, ini bisa dilirik. Karena CPO ini secara swing ini terus tembus all time high-nya. Jadi dia tembus, koreksi sideways, dia rounding, jebol lagi. Ya, sehingga prospeknya, ya ini kalau kita bahas laporan keuangan, Q1, Q2 emiten CPO harusnya pada bagus. Kenapa? Karena Q1, Q2 kita tahu harga CPO tuh sudah di atas 4.000 semua. Jadi harusnya ya modal-modalnya SIP, Simpe, DSNG, ya SSMS, ini emiten-emiten CPO yang bagus, ini akan mencatatkan laba. Harusnya labanya pun membaik.
karena harga CPO-nya sudah di atas 4.000. Ya, jadi potensi masih ada. Ya, maka dari itu CPO nih bisa menarik untuk Anda lirik karena so far ini masih bagus. Ya, CPO, Baja saya sudah sering cerita lah. Ya, saya sudah kasih bonus gratis rekomendasi Baja. Ya, ISSP, ini saya no comment. Ya, di VVIP saya ada bilang dia akan all time high karena all time high-nya 320. Apakah bisa? Entah kenapa saya yakin potensi banget dia tembus all time high-nya di 320 secara swing. Kita di VVIP ini sudah saya info. Ya, saya pribadi sih sudah full TP. Ya, GDST. GDST belum breakout ya, dia gagal breakout. Baja masih bisa lirik dan keras. Ini yang belum naik. Ya, ibaratnya blue chipnya Baja, BUMN ya keras gitu. Dan ini belum naik. Ya, ini belum naik untuk keras. Ya. Oke, jadi itu adalah beberapa list sektor yang bisa Anda lirik karena ini sektor yang masih kuat secara komoditas. Ya kan? Semoga sih ketahan karena memang ada kepentingan lain yaitu komoditas yang masih bagus. Jadi kalau market sudah redahan habis turun ini pasti harusnya technical rebound. Nah, lalu untuk watchlist tambahan Anda bisa cek. Oh, saya lupa ya, Cooper itu salah satu ada BRMS ya. BRMS. Ini saya sudah kasih rekom gratis juga. Ya, ini BRMS kita hit belasan persen, hampir 20%. Nah, ini BRMS Anda mau lirik bisa nih. Karena dia udah koreksi, saya nggak tahu kenapa dia ARB. Ya mungkin karena tekanan market kemarin kan lumayan ya. Jadi wajar kalau dia ARB. Nah, Anda bisa entry di 96. Ini bertepatan dengan Fibo retrace golden ratio-nya di 61,8. Ya, Anda piramid aja dari 96 ke 91. Ini area terbaik untuk Anda entry BRMS. Jadi kalau Anda mau entry, Anda entry di sini. Selagi dia kuat, minimal di atas 91, maka masih prospek. Kalau bisa sih di atas 96. Tapi kalau karena marketnya jelek, toleransi akhir 91. Di atas 91 Anda masih bisa hold. Ini masih bagus. Karena Cooper-nya juga masih oke. Ya, isu aksi korporasi ke depannya pun BRMS masih oke. Labanya pun Q1-nya pun bagus. Jadi kalau marketnya bagus nih BRMS bisa dilirik. Lalu terkait Gojek yaitu ada MPPA dan MLPL. Ya, MLPL kemarin beritanya sudah confirm dia lewat, saya lupa ya, lewat dompet. Saya lupa nama PT-nya Gojek itu apa, anak usahanya. Ya intinya dia ada keterkaitan, ya dia ada beli saham. Ya dia ada beli sahamnya si MPPA ya melalui MLPL kayak. Jadi MLPL jual saham ya, jualnya ke si Gojek. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, maka dari itu ini sektor sekarang kan apa-apa dengar Gojek kan lagi hype. Jadi kita bisa manfaatkan hype-nya untuk trading. Jadi ada MLPL, ada MPPA. Nah, ini Anda bisa lirik. Kedua emiten ini Anda bisa coba spekulasi lirik untuk fast trade besok. Ya, kalau untuk swing ya hati-hati karena kondisinya sudah terlalu hype. Ya, untuk MPPA ini sudah terlalu hype menurut saya. Jadi awas bubble. Tapi kalau Anda mau manfaatkan untuk fast trade masih boleh. Seperti itu. Oke, jadi ini kurang lebih pembahasan dan watchlist yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Buat Anda yang mau join VVIP, langsung direct ke staff silent. Ya, ditunggu profit bersama kami gitu ya. Saya tutup, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.